Halo semuanya, saya Sigma. Semoga Anda selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Meskipun semua kasus kejahatan memilukan, kasus hari ini adalah sesuatu yang saya harap tidak pernah terjadi dan hanya ada dalam drama TV. Drama balas dendam Glory Netflix menggambarkan adegan bullying di sekolah yang dilakukan oleh Park Yeon Jin dengan membakar tubuh Moon Dong Eun menggunakan alat pengeriting rambut sebagai balasan atas laporan Moon kepada polisi. Banyak yang bertanya-tanya apakah bullying benar-benar sampai pada tingkat ekstrem di Korea Selatan atau apakah itu dibesar-besarkan hanya untuk promosi. Ternyata, bullying melalui pembakaran benar-benar terinspirasi dari kisah nyata. Gambaran kekerasan dari luar negeri mengingatkan pada insiden bullying dengan alat pengeriting rambut yang terjadi pada Mei 2006 di Sekolah Menengah Putri di Cheongju, Provinsi Utara Chungcheong. Hari ini, mari kita lihat kasus serupa yang mungkin telah menginspirasi seri drama tersebut. Pada hari biasa di bulan Mei 2006, Kepolisian Provinsi Chungbuk menerima laporan dari seorang siswi sekolah menengah berusia 16 tahun dengan nama belakang Jung dari Cheongju. Dia memohon kepada petugas polisi untuk menyelamatkannya sambil menangis kesakitan. Mereka memperhatikan kondisi gadis itu dan menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan setelah menemukan memar dan luka-luka yang tampak serius. Mimpi buruk dimulai pada tanggal 2 Mei 2006. Setelah pulang sekolah, Jung bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Pada saat itu, 3 teman sekelasnya tiba-tiba menghentikannya dan mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. Jung tidak berhubungan dekat dengan gadis-gadis itu, dan dia adalah seorang gadis pemalu, jadi dia lebih memilih untuk tetap diam daripada menjawab kembali. Kemungkinan hal ini mengganggu gadis-gadis itu, dan mereka mulai memukulinya. Pemukulan dan penyiksaan yang tidak dapat dibayangkan berlanjut selama 20 hari berikutnya. Menurut keterangan Jung, mereka terus meminta uang darinya. Ketika dia tidak dapat memberikan jumlah uang yang diminta, dia dipukuli dengan sangat parah. Mereka akan memukul korban menggunakan tongkat bisbol dan mencakar dada korban dengan jarum pentul yang meninggalkan bekas cakaran di seluruh dada korban. Mereka juga secara fisik menyakiti korban dengan tinju dan tendangan, meninggalkan memar di seluruh tubuhnya. Penyiksaan bahkan mencapai tingkat yang ekstrem dengan membakar lengan dan kaki korban menggunakan pengeriting rambut di dalam kelas. Karena pengeriting rambut dapat dipanaskan hingga suhu 200 derajat, mereka dapat menyebabkan luka bakar yang parah. Penyiksaan fisik selama sebulan juga mengakibatkan tulang ekor yang menonjol, yang mengharuskan korban dirawat di rumah sakit selama 6 minggu. Selama wawancara dengan media lokal terbaru pada saat itu, korban menyatakan bahwa dia tidak memiliki waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya karena para pengganggu akan membakar tubuhnya setiap beberapa hari dan menggunakan tubuhnya untuk memeriksa suhu alat pengeriting rambut tersebut. Korban menambahkan bahwa para pelaku bahkan mengupas kulit-kulit bekas luka dengan kuku mereka sebagai bentuk hukuman. Dia juga mengungkapkan bahwa pelaku utamanya menyiksa dirinya dengan menggunakan alat pengeriting rambut sementara 2 pelaku lainnya menahan kedua lengannya agar dia tidak dapat bergerak. Ketika Jung berteriak kesakitan, pelaku utamanya yang bernama Kim mengancam akan membunuhnya jika dia membuat suara bising. Sebuah penyelidikan polisi diluncurkan dan 3 gadis yang disebut oleh korban diinterogasi. Ketiga gadis itu dengan tegas membantah melakukan kesalahan apapun. Awalnya polisi menghadapi jalan buntu dalam penyelidikannya karena kesaksian korban berubah dan dia menuduh 3 gadis lain dalam kesaksiannya. Namun, ternyata korban dipaksa oleh pelaku utamanya Kim untuk menyebutkan 3 teman sekelas secara acak. Masalah serius lainnya muncul dari situ karena nama-nama gadis yang tidak sesuai dengan kasus tersebut mulai beredar di komunitas online. Gadis-gadis yang tidak bersalah dan keluarganya menjadi sasaran serangan telepon dan ancaman. Namun polisi berhasil mengidentifikasi para pelaku ketika Kim pelaku utama secara tak terduga mengakui semua kejahatan yang dilakukannya. Kim menjelaskan secara detail kepada polisi apa yang dia lakukan. Kemudian dia dijerat dengan tuduhan penyerangan. Pada tanggal 2 Juni, Pengadilan Distrik Cheongju mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Kim dengan alasan kekejaman dan seriusnya insiden tersebut. Bagaimana mungkin teman sekelas dan guru-gurunya tidak mengetahui hal ini? Menurut polisi, Kim berperilaku seolah-olah dia adalah sahabat terbaik korban dengan selalu mengikut sertakannya dalam kelompok dan melakukan segala sesuatu bersama.
Teman sekelas dan guru-gurunya terkejut ketika mengetahui bahwa sahabat terbaiknya telah melakukan penganiayaan dengan cara yang mengerikan seperti itu dan mereka tidak mencurigai apapun yang salah dengan hubungan mereka. Rasa kemarahan publik berkobar ketika otoritas sekolah sibuk membela diri dengan menyangkal ketidaktahuan tentang adanya penganiayaan tersebut daripada menyelidikinya. Mereka mengatakan telah berbicara dengan kedua belah pihak tetapi menerima cerita yang bertentangan sehingga mereka menyerahkan kasus tersebut kepada polisi. Ayah korban sangat murka dengan hal ini dan dia mengajukan pengaduan terhadap sekolah dengan mengatakan bahwa penyelidikan sekolah tidak dapat dipercaya. Menurut laporan akibatnya, sekolah dan para guru juga diberikan hukuman administratif karena penanganan yang buruk terhadap kekerasan sekolah. Bagaimana pelaku-pelaku tersebut dihukum? Kim adalah satu-satunya yang ditangkap, tetapi dia kemudian ditempatkan di bawah pengawasan yang diawasi, yang berarti secara teknis dia harus dipantau oleh orang tuanya atau petugas rehabilitasi. Ini tidak meninggalkan catatan kriminal. Pelaku-pelaku lainnya ditempatkan di bawah perawatan orang tua mereka. Pengadilan menyebutkan bahwa ini adalah pelanggaran pertama mereka sebagai alasan untuk memberlakukan masa percobaan. Selama wawancara yang penuh dengan tangis dengan media lokal, ayah korban mengatakan bahwa putrinya mengalami mimpi buruk dan terbangun dengan berteriak di tengah malam. Meskipun dia diam tentang hal-hal mengerikan yang terjadi padanya di sekolah, suatu hari dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin pindah ke sekolah lain. Dia mengatakan dalam wawancara itu bahwa dia menyesal tidak memberikan cukup perhatian terhadap permintaannya yang putus asa tersebut. Ketika berbicara tentang perundungan di sekolah, sangat tidak mungkin korban akan menceritakan apa yang terjadi di sekolah kepada orang tuanya atau polisi karena mereka takut akan konsekuensinya. Selain itu, dengan hukuman paling berat untuk kekerasan sekolah adalah pengusiran, korban merasa bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang terlalu ringan yang lebih membuat mereka enggan melaporkannya. Seperti kasus di Cheongju di mana seorang siswa harus menderita penyiksaan yang mengerikan oleh teman sekelasnya yang banyak yang menunjukkan bahwa itu mungkin menjadi kasus kehidupan nyata yang menginspirasi drama Korea The Glory. Korban akan terus menderita dari bekas luka yang ada di tubuhnya dan kenangan mengerikan dari pelecehan tersebut. Sementara para pelaku yang seharusnya telah berusia 33 tahun sekarang mungkin menjalani hidup sebagai seorang ibu, istri, dan teman yang baik bagi mereka di sekitarnya. Sekarang saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah menyaksikan atau mengalami kasus perundungan di sekolah atau sekitar Anda? Bagaimana menurut Anda, apakah kita dapat bersama-sama mencegah dan mengatasi perundungan? Berikan pendapat Anda. Itu saja untuk hari ini, terima kasih telah menonton.